bagaimana cara penanganan COVID-19 agar kita tidak tertular penyakit ini. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu COVID-19, apakah kalian tahu penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh apa? Mungkin sudah tidak asing ya, karena COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh suatu virus, yaitu virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona Virus corona itu, virus corona merupakan salah satu jenis virus yang berasal dari famili Coronaviridae. Nah, yang mana virus ini menginfeksi saluran pernapasan baik pada manusia maupun terhadap hewan. Nama corona ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corona, yang artinya mahkota, yang mengacu pada penampilan karakteristik yang mengingatkan terhadap mahkota atau corona surya di sekitar virion atau bagian dari virus. Bila dilihat di bawah transmisi dua dimensi mikroskop elektron, karena penutup permukaan pada paku protein ini berbentuk. Nah, menurut jenisnya, virus corona ini memiliki 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Nah, dari keempat genus ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada virus yang menyerang manusia dan virus yang menyerang hewan. Nah, virus yang menyerang hewan ini ialah virus gamma dan virus delta. Nah, sedangkan virus alpha dan virus beta ini merupakan virus corona yang menyerang manusia, di mana virus alpha dan virus beta ini merupakan virus yang paling bahaya dan mematikan karena dia langsung menyerang ke saluran pernapasan manusia. Nah, dari keempat genus virus corona ini ditemukan beberapa jenis spesies virus corona. Yang pertama kali ditemukan yaitu Red29E, NL63, OC40, HKU1, MERS-CoV, SARS-CoV, dan yang terakhir yaitu SARS-CoV-2 yang saat ini sedang mewabah di dunia. Nah, dari hasil yang sudah dikumpulkan, virus corona ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an, yang mana pertama kali ditemukan itu adalah virus bronkitis, yaitu virus bronkitis menular pada ayam, dan 2 virus dari rongga hidung manusia, dan 2 virus dari rongga hidung pasien manusia dengan flu biasa yang kemudian dinamai Human Coronavirus 229E dan Human Coronavirus OC43. Nah, di mana anggota lain dari virus corona ini telah diidentifikasi, termasuk SARS-CoV pada tahun 2003, HCoV NL63 pada tahun 2004, HKU1 pada tahun 2005, MERS-CoV pada tahun 2012, dan SARS-CoV-2 yang sebelumnya dikenal dengan 2019 nCoV. Sebagian besar dari virus ini merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Lalu, apa sih virus corona SARS-2 itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit ini disebut dengan COVID-19. Nah, jadi COVID-19 itu merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 ini. Virus corona ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona ini merupakan jenis baru dari virus corona yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, orang tua, anak kecil, remaja, dewasa, pekerja, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Nah, selanjutnya, apa sih gejala virus corona itu? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek,
batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, kemudian setelah itu gejala ini akan memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan hingga berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, gejala yang seperti ini biasanya timbul setelah 2 hari atau selama 2 minggu telah terpapar virus corona. Gejala awal atau gejala umum yang mudah dikenali itu seperti demam di saat demam, batuk, dan sesak napas yang berlebih. Selanjutnya, bagaimana sih cara agar terhindar dari coronavirus ini? Kita dapat melakukannya dengan menjaga kebersihan. Yang pertama yaitu sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, dan selalu ingatkan keluarga untuk mencuci tangan dengan sabun secara benar. Apabila kita bosan menunggu hingga 20 detik, kita bisa mencuci tangan sambil menyanyikan lagu Happy Birthday atau Selamat Ulang Tahun 2 kali pengulangan. Yang selanjutnya itu, gunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol minimal 60% bila air mengalir dan sabun tidak tersedia, agar dapat membunuh virus dan bakteri yang ada di tangan kita. Selanjutnya itu, tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat pada saat Anda batuk atau bersin, atau bisa juga Anda menggunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Selanjutnya, jaga jarak paling sedikit 1 meter di antara 2 orang. Jangan berada di dekat orang yang sedang tidak sehat. Selanjutnya itu hindari menyentuh wajah, karena mulut, hidung, dan mata ini merupakan pintu masuknya virus corona ini ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, beberapa pencegahan infeksi virus corona berdasarkan sumber lain yang agar kita lebih menekankan kepada bagaimana cara mencegahannya, yaitu pertama, menghindari kontak penderita infeksi, maupun itu kontak langsung ataupun dengan jarak yang dekat, karena kita tidak bisa mengetahui apakah pelemparan atau cipratan dari virus yang keluar dari mulutnya, bahkan dari yang terkena di tangan, hidung, dan lain-lain itu dapat terpapar ke kita. Yang kedua yaitu gunakan masker penutup hidung dan mulut saat berpergian atau saat keluar rumah. Kita dapat menggunakan masker steril seperti masker kesehatan, masker bedah, dan lainnya. Atau juga kita bisa menggunakan masker kain untuk menghindari air liur kita terpapar ke udara ataupun ke orang yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, banyak minum air putih agar kita dapat menjaga kestabilan cairan di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, banyak mengonsumsi buah, sayuran, dan suplemen vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, sekarang itu sedang diadakan namanya social distancing. Mengapa kita perlu melakukan social distancing ini? Yaitu ini salah satu upaya kita untuk mencegah atau memutus penyebaran virus corona. Apa saja yang dapat dilakukan saat kita ingin melakukan social distancing? Yang pertama, yaitu hindari pertemuan besar. Di mana yang dimaksud pertemuan besar ini merupakan pertemuan dengan orang-orang yang lebih dari 10 orang. Yang selanjutnya, jangan pergi ke sarana kesehatan kecuali diperlukan. Apabila kita memiliki keluarga yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, sebaiknya kita tidak mengunjunginya apabila kita tidak diperlukan untuk menghindari penyebaran virus corona. Selanjutnya yaitu orang yang berisiko tinggi sebaiknya tetap di rumah dan menghindari pertemuan. Yang selanjutnya yaitu beri dukungan keluarga yang tidak di rumah atau tetangga yang sedang terinfeksi dan melalui sosial media tanpa kemudian yaitu ikuti panduan resmi di wilayah. Contohnya
beberapa wilayah saat ini sedang melakukan lockdown wilayah untuk memutus penyebaran virus corona. Maka kita harus patuhi itu. Jangan datang dan pergi keluar masuk wilayah tersebut karena kita tidak tahu apakah kita membawa virus corona atau tidak. Selanjutnya yaitu ikuti perkembangan informasi karena situasi dapat berubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan dan penyebaran virus. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memutus penyebaran virus corona ini. Mari kita putuskan penyebaran virus corona dimulai dari diri kita sendiri. Lakukan isolasi diri sendiri dan ingatkan lingkungan keluarga kita dan peduli antara sesama kita agar kita dapat memutuskan penyebaran virus corona. Dan semoga virus corona yang sedang merajalela di dunia ini akan segera berakhir dan kita dapat melanjutkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari sebagaimana mestinya. Bye-bye.